warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Amanda Azalia dan rekan saya Ratna Puspitasari. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil artikel yang telah kami susun bersama yang berjudul Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita Sistem Persamaan Linear Dua Variabel berdasarkan teori Newman. Lanjut. Adapun latar belakang dari artikel kami, yang pertama yaitu mengenai pentingnya mempelajari matematika karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pentingnya matematika ini dimuat juga dalam jurnal Mahmuda 2018. Menurut Cockcroft, siswa perlu mempelajari matematika karena yang pertama, matematika itu digunakan di segala aspek kehidupan. Yang kedua, kemampuan matematika itu diperlukan di setiap bidang, meskipun kebutuhannya di masing-masing bidang itu berbeda. Yang ketiga, matematika dapat dijadikan sebagai alat komunikasi yang mudah, jelas, dan singkat. Yang keempat, memberikan informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara apabila kita menggunakan matematika. Yang kelima, kemampuan berpikir menjadi logis dan teliti itu menjadi meningkat. Yang keenam, dapat memecahkan masalah yang tidak mudah sehingga menciptakan kepuasan tersendiri. Lalu, latar belakang dari artikel kami yang kedua adalah rendahnya kemampuan siswa dalam memahami soal cerita matematika pada materi sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat SPLDV. Ini sesuai dengan hasil wawancara dengan guru matematika di Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Salatiga mengenai hasil belajar siswa dalam bentuk soal cerita SPLDV. Guru tersebut mengemukakan bahwa rata-rata hasil ulangan siswa terbilang cukup rendah, yaitu sekitar 30% yang mampu melampaui kriteria ketuntasan minimal. Jadi, kemampuan siswa dalam memahami soal tersebut tuh masih rendah. Lalu yang ketiga, tidak sedikit siswa yang kesulitan ketika merubah suatu soal cerita menjadi model matematika untuk menghasilkan suatu penyelesaian. Seperti yang dimuat dalam artikel Hanifah dan Sari pada tahun 2018, apabila permasalahan yang disajikan berupa soal cerita, seringkali siswa mengalami kesulitan ketika mengubah soal cerita tersebut menjadi persamaan matematika atau model matematika yang nantinya akan mendapatkan suatu penyelesaian. Kebanyakan siswa itu tidak memahami bahwa setiap variabel pada suatu persamaan mempunyai makna yang berbeda. Lanjut. Yang keempat, yaitu persentase siswa yang mampu mengerjakan soal cerita SPLDV dengan konsep dan cara yang tepat saat ujian sangat rendah. Mengapa demikian? Sesuai dengan artikel Pradini pada tahun 2019, berdasarkan pengalamannya mewawancarai salah satu guru matematika di salah satu sekolah di Magetan, dan berdasarkan hasil tertulis yang dia terima, dari seluruh murid pada satu kelas, hanya sekitar 8% siswa yang dapat menjawab soal-soal cerita tentang SPLDV dengan benar. Itu pun mereka menjawab tanpa konsep dan cara yang tepat. Jadi masih sangat rendah sekali kemampuannya. Lalu yang kelima adalah guru perlu mengetahui letak kesalahan siswa pada saat mengerjakan soal berdasarkan 5 tahapan Newman. Jadi melihat masih sangat rendahnya kemampuan siswa, berarti kan akan ada yang salah dalam siswa ketika mengerjakan soal-soal tersebut. Maka guru perlu menganalisis kesalahannya agar bisa digunakan untuk kedepannya agar memperbaiki hasil dari belajar siswa tersebut. Lanjut. Rumusan masalah pada artikel kami yaitu apa saja kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita SPLDV berdasarkan teori Newman.
Artikel kami memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal cerita sistem persamaan linear dua variabel berdasarkan teori Newman. Next. Metode penelitian yang kami gunakan pada artikel kami yaitu studi pustaka atau literatur review. Studi pustaka atau literatur review itu merupakan metode yang digunakan untuk membantu penelitian dalam membahas permasalahan yang relevan dengan masalah dan tujuan penulisan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan buku, artikel, maupun jurnal yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penulisan. Artikel yang digunakan kurang lebih sebanyak 10 artikel yang bersumber dari berbagai jurnal terakreditasi. Pemilihan artikel digunakan yaitu dengan penerbitan minimal 10 tahun terakhir. Dan penelitian tersebut harus yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Next. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dari artikel kami. Analisis kesalahan yaitu mendeskripsikan apa saja kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa, serta alasan mengapa siswa melakukan kesalahan tersebut. Kemudian ada analisis kesalahan Newman memiliki 5 tahapan. Tahap pertama yaitu tahap kesalahan membaca masalah atau reading error. Tahap 2, tahap kesalahan memahami masalah atau comprehension error. Tahap 3 yaitu tahap kesalahan transformasi atau transformation error. Tahap 4, tahap kesalahan keterampilan proses atau process skill error. Tahap 5, yaitu tahap kesalahan penulisan jawaban atau encoding error. Dalam artikel kami mencantumkan 7 hasil penelitian yang relevan. Ada 7, yang pertama dari Rindiana dan Chandra tahun 2013. Jadi untuk subjek penelitiannya yaitu ada 30 siswa kelas 10 Malang 2 Kota Batu tahun ajaran 2012-2013. Hasil penelitiannya menunjukkan untuk tahap 1, siswa melakukan kesalahan sebesar 84,4%. Jadi walaupun siswa dengan lancar membaca soal karena tidak menggunakan bahasa atau istilah asing, ternyata siswa tidak memahami makna dari soal tersebut. Untuk tahap 2, sebesar 87,7%. Jadi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, siswa menyatakan jika kalimat soal yang digunakan tidak sulit, namun kenyataannya siswa tidak mengerti kalimat yang ia baca. Contohnya, siswa tidak dapat memisahkan variabel dengan benar. Tahap 3 sebesar 46,6%. Siswa mengalami kesalahan dalam mentransformasikan informasi yang diterima dari soal ke dalam kalimat matematika yang tepat. Tahap 4 sebesar 32,2%. Siswa mengalami kesalahan pada saat proses eliminasi substitusi, yaitu saat melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, maupun perkalian. Selanjutnya, tahap 5 sebesar 42,2%. Hal itu terjadi karena siswa tidak tepat dalam menuliskan jawaban akhir yang sesuai dengan konteks soal. Penelitian kedua dilakukan oleh Az-Zahra pada tahun 2019. Sampel dari penelitian ini yaitu 80 siswa yang berasal dari kelas 8 SMP PGRI 1 Cimahi tahun ajaran 2017-2018. Pada hasil penelitian, jadi untuk soal nomor 1, memuat indikator menyatakan ulang sebuah konsep. Nah, hasilnya untuk tahap 1 sebesar 57,14% siswa melakukan kesalahan, dan untuk tahap 5 sebesar 20%. Soal nomor 2, memuat indikator pengelompokan suatu objek berdasarkan konsep yang dimiliki dan menyatakan contoh dan bukan contoh SPLDV. Hasilnya, untuk tahap 1, siswa melakukan kesalahan sebesar 60%, tahap 2 sebesar 84%, dan tahap 5 sebesar 20%.
Untuk soal nomor 3, memuat indikator menyajikan berbagai konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika. Hasilnya menunjukkan untuk tahap 1, siswa melakukan kesalahan sebesar 70%, tahap 2 sebesar 66,67%, dan tahap 5 sebesar 70%. Soal nomor 4, memuat indikator mengembangkan suatu konsep dalam bentuk representasi matematika yang bermacam-macam. Hasilnya menunjukkan tahap 1 sebesar 56%, tahap 2 sebesar 58,18%, tahap 3 sebesar 53,33%, tahap 4 sebesar 70%, dan pada tahap 5 sebesar 57,78%. Soal nomor 5, memuat indikator mengelompokkan konsep ke pemecahan masalah. Hasilnya, yaitu tahap 1, siswa melakukan kesalahan sebesar 58,33%, tahap 2 sebesar 66,67%, tahap 3 sebesar 50%, tahap 4 sebesar 53,85%, dan pada tahap 5 sebesar 54,55%. Selanjutnya, penelitian ketiga dilakukan oleh Herianto pada tahun 2018. Subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 7C SMPN 1 Muaro Jambi, serta instrumen yang digunakan adalah tes dan wawancara. Hasilnya menunjukkan untuk tahap 1, besar presentasi kesalahan yang dilakukan oleh siswa yaitu 60%, karena siswa tidak mampu memaknai istilah yang ada pada soal. Pada tahap 2, yaitu 80%, karena siswa tidak dapat menuliskan apa yang dimaknai oleh soal. Tahap 3, yaitu 50%, karena siswa kurang tepat dalam menentukan operasi matematika yang digunakan. Untuk tahap 4, yaitu 80%, karena siswa tidak menyadari melakukan kesalahan pada operasi hitung yang dilakukannya, sehingga tidak mampu melakukan proses menghitung dengan benar. Untuk tahap 5 sebesar 90%. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Islamiyah Prayitno dan Amrullah pada tahun 2018. Subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 8 SMP di Kota Mataram. Hasil penelitiannya menunjukkan siswa melakukan kesalahan pada tahap 1 sebesar 17,78%, karena beberapa siswa mengalami kesulitan dalam memaknai kalimat yang ada pada soal secara tepat. Tahap 2 sebesar 55,56%, karena siswa tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanya dengan tepat. Tahap 3, siswa melakukan kesalahan sebesar 18,52%, karena kurang tepat atau tidak menuliskan rencana penyelesaian matematika. Untuk tahap 4 sebesar 36,67%, karena siswa tidak menuliskan penyelesaian sama sekali. Untuk tahap 5 sebesar 83,7%, karena siswa sama sekali tidak menuliskan jawaban atau menulis jawaban namun kurang tepat. Penelitian kelima dilakukan oleh Rahayuningsi dan Kohar pada tahun 2014. Penelitian ini melibatkan 6 siswa yang dipilih berdasarkan hasil tes. Nah, dari 6 siswa tersebut dikelompokkan. Untuk kelompok yang pertama, ada S1 dan S2 yang memiliki nilai tertinggi. Kelompok 2 yang memiliki nilai sedang, dikategorikan S2 dan S3 dan S4. Selanjutnya ada kelompok 3, yaitu S5 dan S6 yang memiliki nilai terendah. Untuk S1, ia melakukan kesalahan pada nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 karena tidak memberikan keterangan hasil akhir, dan untuk nomor 3, terdapat kesalahan dalam menyusun persamaan. Untuk S2, sama seperti S1, melakukan kesalahan pada nomor 2 dan 3. Nomor 2 karena kurang tepat dalam menyusun pemisalan, kesalahan saat menyusun persamaan, dan jawaban akhir yang tidak lengkap. Untuk nomor 3, karena perhitungan tidak selesai dan tidak menuliskan jawaban akhir. Untuk S3, melakukan kesalahan pada nomor 3, karena tidak menuliskan persamaan, metode penyelesaian yang dipilih kurang tepat, dan adanya kesalahan saat tahap penyelesaian dan hasil akhir. Untuk S4,
Pada umumnya, dia melakukan kesalahan ketika menyusun persamaan dan menuliskan persamaan yang diketahui. Untuk S5, melakukan kesalahan pada nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1, karena tidak menuliskan pemisalan dan persamaan matematika. Nomor 2, tidak dibuatnya pemisalan, tidak terdapat persamaan yang disusun, tidak adanya kesesuaian antara metode penyelesaian dan tahapan-tahapannya, serta tidak menuliskan hasil akhir. Untuk nomor 3, penyusunan persamaan kurang tepat, dan metode yang dipakai kurang sesuai. Lalu kemudian mengoperasikan bilangan kurang baik. Untuk S6, melakukan kesalahan pada nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya, Fuadi dan Sutriyono pada tahun 2018. Penelitian ini melibatkan siswa kelas 8 SMP, dan hasilnya menunjukkan untuk tahap 1 sebesar 0% siswa yang melakukan kesalahan, tahap 2 sebesar 19%, tahap 3 sebesar 14%, tahap 4 sebesar 24%, dan untuk tahap 5, 44%. Penelitian ketujuh dilakukan oleh Fathahillah, Wati, dan Susanto pada tahun 2017. Penelitian ini dilakukan kepada 8 siswa SMP Darul Hikmah Jember. Hasil penelitian menunjukkan untuk tahap 1, siswa melakukan kesalahan sebesar 20,77%, tahap 2, 70,1%, tahap 3, 50%, tahap 4, 65,39%, tahap 5, 40%. Nah, jadi dari 5 tahapan Newman, jadi setelah kami menganalisis hasil penelitian yang relevan tadi, ada 5 tahapan Newman, yaitu yang pertama ada reading error atau kesalahan membaca soal, kedua ada kesalahan memahami soal, ketiga ada kesalahan transformasi soal, keempat ada kesalahan keterampilan proses, dan yang kelima kesalahan penulisan jawaban. Dan masing-masing tahap memiliki indikator kesalahan. Yang pertama ada tahap 1 karena siswa tidak dapat membaca kata-kata, satuan, atau simbol-simbol dengan benar. Tahap 2, siswa tidak menuliskan apa yang diketahui atau menuliskannya, namun tidak tepat. Atau tidak menuliskan apa yang ditanyakan atau menuliskannya namun tidak tepat. Untuk tahap 3, siswa salah dalam memilih operasi yang digunakan. Tahap 4, siswa yang masih salah dalam menggunakan kaidah atau aturan matematika, siswa tidak dapat menindaklanjuti solusi dari penyelesaian soal, dan juga kesalahan ketika melakukan perhitungan. Untuk tahap 5, siswa salah dalam menuliskan satuan dari jawaban akhir, siswa tidak menuliskan kesimpulan dan menuliskan kesimpulan tetapi tidak tepat. Ya, maka dari hasil dan pembahasan yang sudah disebutkan oleh Ratna sebelumnya, kesimpulannya, kesalahan dalam mengerjakan soal cerita sistem persamaan nilai 2 variabel yang dilakukan oleh siswa berdasarkan teori Newman itu, seperti yang sudah diketahui, dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu yang pertama, reading error, yang kedua, comprehension error, yang ketiga, transformation error, yang keempat, process skill error, dan yang kelima, encoding error. Selanjutnya, maka dari hasil penelitian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat penyebab kesalahan siswa pada tiap tahapan. Yang pertama, kesalahan membaca masalah. Yang menyebabkan siswa mengalami kesalahan saat membaca masalah itu karena siswa tidak dapat membaca kata-kata, satuan, atau simbol-simbol dengan benar yang ada di soal tersebut. Lalu yang kedua, kesalahan memahami masalah. Biasanya terjadi ketika siswa tidak menuliskan apa yang diketahui atau menuliskan namun masih kurang tepat. Lalu siswa juga tidak menuliskan apa yang ditanyakan dan siswa menuliskan apa yang ditanyakan namun tidak tepat, sehingga menyebabkan siswa itu sendiri tidak paham dengan makna dari soal yang diberikan. Lalu yang ketiga, kesalahan transformasi masalah. Kesalahan ini biasanya terjadi karena siswa salah dalam memilih operasi matematika yang digunakan untuk menyelesaikan soal. Jadi siswa benar-benar harus memilih operasi yang tepat. Selanjutnya, yang keempat yaitu kesalahan keterampilan proses. Kesalahan keterampilan proses seringkali disebabkan karena siswa salah dalam menggunakan kaidah matematika.
sehingga nantinya siswa tidak dapat menindaklanjuti solusi dari penyelesaian soal yang diberikan oleh gurunya. Lalu juga bisa dikarenakan siswa salah dalam melakukan suatu perhitungan matematika. Dan yang terakhir, kesalahan dalam penulisan jawaban biasanya disebabkan karena siswa salah dalam menuliskan satuan dari jawaban akhir, atau siswa tidak menuliskan kesimpulan, dan juga siswa menuliskan kesimpulan tetapi tidak tepat. Itu seringkali terjadi pada penyelesaian soal cerita sistem persamaan linear dua variabel. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang ingin ditanyakan?